Oke anak-anakku, kita lanjut penjelasan tadi ya, penjelasan tadi yang mana kita silangkan antara tanaman berbatang tinggi dan tanaman berbatang pendek ya. Tanaman berbatang tinggi kita beri simbol T besar, sedangkan tanaman berbatang pendek kita beri simbol T kecil. Ingat, dia selalu berpasangan atau alel ya, yaitu pasangan T besar dan T kecil ya. Nah, sekarang itu sebagai induknya, parentnya T besar dan T kecil. Ingat, T besar tadi berbatang tinggi, T kecil berbatang pendek. Nah, fenotip dari keduanya, T besar tinggi, T besar T kecil pendek. Sedangkan gametnya hanya satu, yaitu T besar dan T kecil. T besar untuk berbatang tinggi, T kecil untuk berbatang pendek. Ini dia. Ya. Fenotip tinggi pendek. Genotipnya T besar T kecil. Nah, keturunan pertamanya atau filial, karena kita silangkan antara tanaman berbatang tinggi dan berbatang pendek, maka F1 atau keturunan pertamanya adalah T besar T kecil. Hasilnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena T besar dominan menutupi T kecil resesif. Jadi 100% berbatang tinggi. Karena T kecil ini sifatnya kalah. Ya, dikalah oleh T besar. Ya, resesif dan dominan. Nah, untuk mendapatkan keturunan kedua berarti F2 sama dengan F1 kali F1. Keturunan pertama disilangkan sesamanya, yaitu F1 kali F1, ya. Nah, sekarang di sini ada dua gamet. Ada dua gamet, T besar dan T kecil, begitu di sebelahnya T besar T kecil. Nah, untuk mendapatkan perbandingan rasio genotip dan fenotip pada keturunan kedua, kita bikin papan catur. Ya, kita bikin papan catur. Bagian atasnya T besar dan T kecil, bagian bawahnya juga T besar T kecil. Kita masukkan ya, ini papan catur nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Selalu kita kasih nomor papan caturnya. Jadi kita masukkan antara yang di bawah dan di atas digabungkan jadi satu. Jadi T besar, ini dengan ini berarti T besar T kecil. Yang ini dengan ini berarti T kecil T besar. Yang ini dengan ini berarti T kecil T kecil. Bisa dipahami ini? Maka hasilnya rasio genotip RG, rasio genotipnya berarti T besar, T besar T kecil, T kecil T besar, T kecil. Maka ini fenotipnya dapat dilihat dari luar, berarti tinggi, sedang, pendek. Tinggi, sedang, pendek. Ini tinggi sekali, ini pas-pas, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ini pendek sekali. Jadi, yang tinggi 1, yang pendek 2, sedang 2, pendek 1. Nah, karena di sini ada T besar, ada T kecil, di sini juga ada T besar, T kecil, maka T besar ini menutupi T kecil, berarti dia ini, yang sedang ini digolongkan ke dalam tinggi. Berarti jumlah yang tinggi berarti 3, pendek 1. Jadi rasio fenotipnya adalah 3:1. Ya, 3:1. 3 tinggi, 1 pendek. Oke anak-anakku, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, bisa dimengerti. Ya. Nah, sekarang ada di dalam buku paket kalian, ya. Generasi kedua atau F2 memiliki rasio fenotip dan genotip sebagai berikut. Rasio genotip, ya, rasio genotip generasi F2-nya T besar, T kecil, ya. T besar, T kecil ini ada 2, jadi T besar, T kecil 1. Berarti 1:2:1. Rasio fenotip generasi kedua 3:1, berarti
Ingat tadi T besar kan ada 2, berarti dia menutupi T kecil, berarti dia digolongkan ke dalam tinggi. Jadi jumlah yang tinggi 3, yang pendek 1, 3 berbanding 1. Setelah mengetahui hasil percobaan monohibrid, Mendel meneliti percobaan untuk 2 sifat atau dihibrid, 3 sifat atau trihibrid, dan banyak sifat polihibrid. Mendel menemukan bahwa setiap sifat tidak bergantung pada sifat yang lain. Misalnya, sifat tinggi tanaman kacang ercis tidak dipengaruhi oleh bentuk biji. Hasil percobaan tersebut dirumuskan dalam hukum Mendel II atau hukum penggabungan secara bebas. Nah, anak-anakku, lihat tadi contoh di atas ada gambar di halaman 47, ya. Bunga berbatang tinggi dan berbatang pendek. Ya, itu gambarnya. Nah, di halaman 48 di situ ada percobaan. Nah, anak-anakku, coba kita kerja di halaman 48 di situ, ya. Silangan antara bunga berwarna merah dan berwarna putih. Bunga berwarna merah dan berwarna putih. Oke? Nah, berarti di situ induknya simbol P besar, berarti M besar disilangkan dengan M kecil. Ingat fenotipnya merah, putih. Ya, gametnya M besar, M kecil. Jadi ini ya, lihat paren M besar, M kecil, fenotipnya merah, putih. Genotipnya atau gametnya M besar, M kecil, ya. M besar, M kecil. Ya. Oke, sorry. Di sini ada M besar, M kecil. Ya. Nah, sekarang berikutnya kita silangkan keduanya jadi M besar, M kecil. Itu keturunan pertama atau F1. Jadinya merah 100%. Ya, kenapa 100%? Karena M besar menutupi M kecil. Jadi ini jadinya. Ya. M besar, M kecil. Heterosigot. Ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan keturunan kedua berarti F2 sama dengan F1 kali F1. Berarti M besar M kecil silang dengan M besar M kecil. Nah, di situ sudah ada 2 gamet, kita turunkan dua-duanya. M besar M kecil, M besar M kecil. Silangkan. Ya. Begini jadinya, ya. Silangkan begini, M besar silang dan M besar M kecil, M kecil M besar, M kecil M kecil. Kita bikin papan catur. Berarti M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi papan catur selalu diberi kotak, ya, selalu diberi nomor kotak yang begini, ya, selalu diberi nomor kotak. Jadi kita masukkan M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M besar, M kecil M kecil. Jadi jadinya begini, ya. Berarti yang pertama ini ya, ini dengan ini M besar M besar. Ini dengan ini M besar M kecil, ya. Ini dengan ini berarti M kecil M besar. Yang ini dengan ini jadi M kecil M kecil. Jadi rasio genotipnya, ya, M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M besar berbanding M kecil berarti merah muda dan putih. Berarti 1 banding 2 banding 1.
Sedangkan rasio fenotipnya merah berbanding putih 3:1. Jadinya begini ya. 3:1 berarti ini ya rasio genotipnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil, M kecil. Jadi merah sedang ada 2 dan putih ada 1. Merah 1, sedang merah muda 2 dan putih 1. Karena di sini ada M besar, di sini juga ada M besar. M besar ini menutupi M kecil. Jadi merahnya ada 3, putih ada 1. Jadi merah berbanding putih 3:1. Bisa dimengerti anak-anakku? Oke, itu di halaman 48 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti saya berikan tugas di Google Meet. Ya, kita akan lanjut dengan Google Meet. Nanti kita ketemu lagi di video penjelasan tentang hukum Mendel 2. Terima kasih.